Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ivan, selamat datang di Studio Kelabu. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rizki, serta kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Mbak Cucu Junengsih yang berjudul Darah Mengalir di Pondok Pesantren. Kisah ini sebenarnya sudah diterbitkan pada sebuah media online yang bernama mojok.co. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tahun 2016 menjadi perjalanan saya menempuh jenjang sekolah menengah atas. Ya, saat itu adalah tahun ajaran baru bagi para siswa baru. Selain memilih sekolah yang memiliki rekam jejak yang bagus, hal lain yang biasanya menjadi pertimbangan adalah tempat tinggal. Namun, hal ini tentu hanya berlaku bagi para siswa yang rumahnya cukup jauh dari sekolah seperti saya. Jarak rumah ke sekolah yang cukup jauh membuat saya harus mengambil keputusan dengan sedikit kebingungan, yaitu antara menetap sebagai anak kos atau masuk pesantren. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kehidupan di kos akan lebih fleksibel dibanding kehidupan pesantren dengan aturan-aturan yang memberatkan, terutama bagi saya yang tidak senang diatur-atur. Namun, biaya kos 2 kali lipat lebih mahal dibanding biaya pesantren yang pada saat itu. Sungguh suatu hal yang sangat membingungkan bagi saya. Saya adalah anak yang terlahir dari keluarga buruh tani, jadi masalah ekonomi saat itu cukup menjadi pertimbangan yang sangat serius. Dan pada akhirnya, setelah diskusi dengan kedua orang tua saya, dan juga atas hidayah Tuhan Yang Maha Esa, saya memutuskan untuk tinggal di sebuah pesantren yang jarak tempuhnya hanya sekitar 10 menit untuk sampai ke sekolah. Keputusan yang luar biasa bagi saya. Disinilah awal masuk pesantren. Sebut saja pesantren AS, sebuah pesantren yang bersih, rapi, dan nyaman. Biaya tinggal di sana cukup ramah di kantong, hanya 90.000 per bulan dan membawa beras 10 kg. Akhirnya, saya memutuskan untuk menetap di pesantren itu dengan persetujuan dari bapak dan ibu. Beruntungnya, saya tidak sendiri. 2 teman SMP saya ikut menetap di pesantren tersebut. Panggil saja Ani dan Ria. Sebelum akhirnya kami mendapat sebuah kobong. Kobong merupakan sebutan kamar di lingkungan pesantren. Singkat cerita, saya, Ani, dan Ria diarahkan oleh santri senior untuk melihat kobong yang masih tersedia. Saat itu, ada 9 kobong yang terbagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah selatan dan utara, yang terhalang koperasi dan rumah kiai. Kobong-kobong di wilayah utara ukurannya rata-rata sempit. Apabila satu kobong dihuni oleh belasan santri, maka akan cukup sesak. Sementara kobong-kobong di selatan cukup luas, sehingga akan cukup nyaman, pikir saya. Selain itu, santri-santri senior juga banyak yang menetap di kobong wilayah selatan. Artinya, saya akan lebih banyak belajar tentang kehidupan santri jika saya menetap di kobong tersebut. Ani dan Ria juga memiliki pemikiran yang sama dengan asumsi saya. Akhirnya, kami bertiga sepakat untuk memutuskan memilih kobong nomor 2 sebagai tempat untuk tidur dan mulai kehidupan di pesantren. Beralih pada budaya di pesantren yang membuat saya sulit beradaptasi. Kebudayaan dan gaya hidup di pesantren membuat saya cukup kesulitan beradaptasi. Pasalnya, saya memang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang baik. Keluarga saya juga tidak ada yang pernah mengecap menjadi seorang santri. Ya cuma saya. Berbeda dengan Ria dan Ani. Ria pernah hidup di pesantren semasa SMP selama 3 tahun. Sedangkan Ani memiliki ayah yang dulunya seorang santri. Jadi,
Setidaknya mereka memiliki latar belakang tersebut yang saya pikir akan cukup sebagai bekal mereka untuk menyesuaikan diri. Kebiasaan santri yang hanya makan 2 kali sehari, tidur di atas pukul 11 karena harus mencuci dan menjemur pakaian malam-malam, bangun sebelum pukul 3 dini hari untuk tahajud, tidak boleh tidur sesudah subuh, mengkaji banyak kitab, dan kegiatan-kegiatan lain yang terasa sangat asing bagi saya. Banyak aturan yang harus dipatuhi, dan bagi saya yang begajulan, tentu sedikit tertekan. Namun, karena menjadi santri adalah keputusan saya, maka saya harus menjalaninya. Awal hingga pertengahan bulan, tidak ada hal-hal yang membuat saya terganggu. Hanya masalah mengantri untuk mandi yang sering membuat saya kesal. Saya selalu ditaruh di antrian paling terakhir. Hingga pada pertengahan bulan inilah saya menemukan hal-hal luar biasa yang otak saya saja pusing untuk memikirkannya. Masuk pada gangguan pertama di lingkungan pesantren. Pada malam itu, saya ingat sekali adalah malam Senin. Setelah salat Isya berjamaah, semua santri kelas ibtidah atau yang biasa disebut bagi kelas 1, termasuk saya, melanjutkan mengaji kitab Safinah di sebuah tempat yang santri-santri di sana menyebutnya sebagai madrasah. Posisinya saat itu keadaan di luar sedang hujan, tidak terlalu lebat, tetapi juga tidak terlalu gerimis. Saat sampai di madrasah, saya sengaja mengambil posisi duduk paling belakang, persis duduk di dekat dinding yang berjendela. Posisi tersebut tentu sangat pas bagi saya yang sedang malas belajar. Maklum, tidak kelihatan oleh ustaz. Di seberang dinding yang saya sandari, terdapat dinding lain yang juga berjendela. Tidak ditutupi gorden atau sebuah penghalang, karena memang madrasah tidak seprivate itu. Jadi, semua aktivitas di luar dapat terlihat melalui jendela dengan jelas. Pada malam hari tentu tidak akan ada aktivitas sebab di balik jendela seberang itu hanyalah hamparan sawah dan hutan. Entah karena memang sudah terlalu malas belajar atau bagaimana, dibanding memperhatikan ustadz, mata saya lebih tertarik memperhatikan keadaan di luar yang masih hujan dan gelap. Padahal saya juga tahu di luar sana tidak akan ada yang penting untuk dilihat. Sekitar 10 menit berlalu, mata saya tidak beralih dari jendela tersebut. Rasanya lebih damai melihat hujan. Hingga perlahan dan samar-samar, pandangan saya terfokus ke satu titik yang tertangkap oleh manik mata saya. Di tengah kegelapan itu, ada sebuah cahaya keemasan. Ia berayun-ayun dan entah dari mana munculnya. Seolah tiba-tiba terekam oleh retina saya. Saya pikir cahaya sebesar bulatan koin itu adalah sorot lampu motor yang sedang melintas di jalanan. Sekali lagi saya tekankan bahwa di balik jendela tersebut adalah hamparan sawah dan hutan. Tapi saat itu saya belum paham, jadi saya masih berpikir bahwa itu adalah sorot lampu motor. Dari situ saya mencoba untuk mengalihkan pandangan saya ke ustadz. Setelah hampir 5 menit fokus ke penjelasan ustadz, rasa penasaran menyuruh saya untuk kembali menengok ke arah jendela tersebut. Mata saya memicing, karena ternyata cahaya itu masih berayun-ayun di posisi yang sama. Tidak berubah sama sekali. Disitulah saya baru paham bahwa di belakang jendela itu adalah hampar sawah yang disambung hutan. Itu artinya, apa yang saya lihat bukanlah sorot lampu motor. Lagi pula, motor yang melintas pasti berjalan, tidak mungkin berdiam di satu titik saja. Entah kenapa mata saya seolah ingin terus memperhatikan cahaya tersebut. Saya perhatikan dengan seksama. Cahaya itu semakin lama terlihat semakin besar. Yang tadinya hanya sebesar bulatan koin, lama-lama hampir sebesar bulatan gelas. Saya juga baru menyadari bahwa cahaya yang saya lihat itu tampak seperti bola api. Saya masih bisa berpikir secara logis dan positif. Di pikiran saya pada saat itu, mungkin memang ada orang sedang membuat api unggun di hutan, atau sedang mengusir hama di sawah memakai bakaran.
Namun, sepersekian detik kemudian, saya cepat-cepat memutar kepala ke arah jendela dekat tembok yang saya sandari. Dan itu posisinya masih hujan, jadi sangat tidak mungkin api menyala di tengah hutan. Ditambah dengan cahaya itu berayun-ayun, tidak diam di satu titik saja. Pikiran saya sudah benar-benar sangat tidak fokus. Kemudian saya memberanikan diri untuk kembali menengok ke jendela di seberang. Cahaya mirip api itu masih ada, masih berayun-ayun, hingga akhirnya cahaya mirip api itu perlahan menghilang saat Ustadz mengakhiri kajian kitab Safinah malam itu. Saya tidak cerita ke Ani ataupun Ria, tidak bercerita kepada siapa-siapa. Hanya saja 2 hari setelah kejadian janggal itu, 3 santri senior bersama saya dan Ria berbincang-bincang tentang pengalaman mistis masing-masing. Entah siapa yang memulai, tapi obrolan mengalir begitu saja hingga berakhir pada topik tersebut. Saya, Ria, dan beberapa santri senior di pesantren saling bertukar cerita selepas maghrib. Karena kebetulan semuanya sedang haid, jadi kami tidak ikut ke madrasah maupun ke masjid. Saya, Ria, dan 3 santri senior, sebut saja namanya Kak Ida, Kak Neneng, dan Kak Wulan, mulai menceritakan pengalaman masing-masing. Mulai dari Ria yang pernah diserupai jin, Kak Neneng yang bertemu dirinya sendiri di kamar mandi rumah sakit, Kak Ida yang selalu dibisiki tiap malam di kamar rumahnya, dan Kak Wulan yang pernah kesurupan hingga rohnya dibawa ke istana gaib di bawah laut. Sementara saya yang sama sekali belum pernah mengalami hal mistis hanya asik mendengarkan. "Kamu gak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu ya?" tanya Kak Neneng tidak percaya. Saya mengiyakan, tapi setelah itu saya tiba-tiba teringat dengan kejadian aneh tentang cahaya mirip api yang sebelumnya saya lihat dari jendela di seberang madrasah. Saya tidak terlalu yakin ini masuk ke pengalaman mistis atau bukan, tapi pada akhirnya saya ceritakan kepada 4 orang yang ada di kobong itu secara rinci. Semua santri senior menampilkan wajah yang sedikit terkejut dan saling berpandangan. "Oh, jadinya yang kena itu kamu?" timpal Kak Ida. Saya mengerti tidak paham. "Maksudnya kena apa?" batin saya. "Itu cahayanya deket nggak?" tanya Kak Wulan. Saya jawab seadanya, seperti apa yang saya lihat. Faktanya memang cahaya tersebut sebesar bulatan gelas, dan di penglihatan saya terbilang cukup jauh. 3 santri senior itu seperti bernafas lega. Saya semakin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya saya lihat dan kenapa reaksi yang mereka berikan seperti tersirat kekhawatiran. Itu bola api, biasanya menampakkan diri ke salah satu santri yang baru masuk ke pesantren ini. Udah biasa, udah dari dulu. Katanya kalau bola api itu kelihatan jauh berarti kamu aman. Tapi kalau kelihatannya dekat di mata kamu harus hati-hati. Jelas Kak Ida. Yang jujur, itu membuat bulu kuduk saya merinding. Tapi nggak usah dipikirin ya. Kamu aman kok kalau memang kelihatannya jauh. Kak Neneng mencoba menenangkan. Saya hanya mengangguk-angguk, padahal saya masih merasa tidak tenang. Pasalnya setelah bercerita itu, kejadian aneh lagi-lagi saya alami di pesantren ini. Kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 11 malam setelah kami bertukar cerita. Perlu diketahui, ketika sedang haid, saya adalah tipe orang yang selalu merasa tidak nyaman jika tidak ganti pembalut sebelum tidur. Alhasil di pukul 11 malam itu, saat santri-santri lain sedang bercengkrama di kobongnya masing-masing, saya ke kamar mandi yang jaraknya hanya beberapa langkah dari kobong. Posisi kamar mandi pesantren hanya terhalang oleh kobong nomor 1 dan anak tangga yang menuju tempat penjemuran baju. Jadi dari kobong saya menuju ke kamar mandi itu arahnya membentuk huruf T. Lurus, lalu ada persimpangan, kiri dan kanan. Posisi anak tangga itu berada sebelum belok ke arah kiri. Ada 3 kamar mandi di pesantren, 2 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan.
Kamar mandi di sebelah kanan, posisinya pintunya tertutup dan terdengar suara gayung yang menyibak air. Artinya ada orang di dalam. Saya menengok ke sebelah kiri yang mana ada 2 kamar mandi, tapi salah satunya sudah tidak berfungsi. Kamar mandi pesantren yang tidak berfungsi itu letaknya persis bersebelahan dengan anak tangga, sementara kamar mandi yang masih berfungsi adalah yang paling ujung. Kamar mandi yang berfungsi hanya ditutupi gorden, bukan pintu. Dan sama, kamar mandi di ujung itu juga gordennya tertutup. Ada sibakan air. Alhasil, saya harus menunggu. Saya duduk di anak tangga yang bersebelahan dengan kamar mandi yang rusak itu. 5 menit dan 10 menit berlalu. Belum ada juga yang keluar, baik dari kamar mandi di kanan maupun kiri. Saya yakin orang di kamar mandi sebelah kanan itu sedang mencuci baju, karena terdengar suara ember saling beradu. Berbeda dengan kamar mandi di sebelah kiri, yang hanya terdengar sibakan air tipis-tipis. Saya tidak tahu orang yang berada di dalamnya sedang apa. Selang beberapa menit, saya kaget karena di depan saya ada aliran air bercampur darah yang asalnya dari arah kiri. Jadi memang tepat di depan saya duduk itu ada semacam selokan. Selokan tersebut adalah tempat mengalirnya air pembuangan dari kamar mandi di sebelah kiri. Jadi, kalau misal ada aliran air di selokan itu, artinya ada orang yang sedang mengisi kamar mandi kiri. Saya tidak bisa langsung menengok ke kamar mandi di sebelah kiri, sebab dari anak tangga tempat saya duduk yang menghadap alir selokan itu ada space sekitar 60 cm dan terhalang tembok kamar mandi yang tidak berfungsi itu. Saya berdiri, kemudian segera melangkah maju agar bisa melihat keadaan sekitar kamar mandi dari luar. Saya takut jika orang di dalam kamar mandi itu melakukan percobaan bunuh diri atau jatuh dan terbentur sesuatu. Setelah saya maju beberapa langkah dan melihat keadaan dari luar, ternyata memang aliran darah itu berasal dari kamar mandi tersebut. Saya perhatikan dari jauh, aliran darah yang bercampur air itu seperti tersendat-sendat. Dan saat itu saya langsung berpikir bahwa itu adalah aliran darah dari orang yang sedang mencuci darah haid di pembalutnya. Atas pikiran itu, saya lebih merasa tenang. Akhirnya, saya kembali duduk di anak tangga, dan mata saya terus disajikan aliran darah saat itu. Selang 5 menit, aliran darahnya tidak kunjung berhenti. Batin saya, apa sebanyak itu darah haidnya? Ditambah dengan warna darah yang mengalir itu tidak memudar atau tidak menunjukkan tanda-tanda akan bersih. Saya mulai deg-degan, takut dengan overthinking saya sendiri. Lagi-lagi saya bangkit, kembali memperhatikan aliran darah tersebut dari arah kamar mandi pesantren. Tetap sama, aliran darahnya tetap tersendat-sendat dan warnanya tidak memudar. Akhirnya, dengan segenap keberanian, saya mencoba mendekati kamar mandi tersebut. Saya khawatir memang ada kecelakaan di kamar mandi atau parahnya ada yang melakukan percobaan bunuh diri. Saya juga tidak mau disalahkan karena tidak segera memberitahu ke pihak pondok pesantren. Setelah sampai di pinggir gorden kamar mandi, saya berusaha sesopan mungkin dengan permisi dan menanyakan ada atau tidaknya orang di dalam. Tidak ada jawaban. Saya masih melihat aliran darah itu persis mengalir di sebelah kiri saya. Saya mencoba untuk permisi sekali lagi, barangkali yang di dalam tidak mendengar. Tetap hening. Karena tidak ada jawaban itulah pada akhirnya saya berani untuk perlahan-lahan membuka gorden kamar mandi. Saya jelaskan bahwa posisi saya saat permisi-permisi itu membelakangi gorden. Dari ekor mata saya tidak melihat orang. Sampai akhirnya saya sibak gorden tersebut dengan satu kali hentakan. Saya langsung balik badan menghadap kamar mandi. Dan apa yang saya lihat? Tidak ada apa-apa. Saya menunduk, aliran darah itu pun tidak ada. Saya menengok ke arah selokan tempat darah mengalir itu pun bersih. Tidak ada bau anyir sama sekali. Otak saya blank sebentar, sampai akhirnya saya sadar dan lari menuju kobong.
yang niat awalnya saya ingin mengganti pembalut tidak jadi. Besoknya, saya pingsan saat upacara peringatan Hari Guru. Setelah dicek tim medis, tekanan darah saya turun drastis menjadi 70/80. Hingga perawat di pesantren yang memeriksa saya bilang, "Kok di tekanan darah segini masih bisa bertahan ya?" Saya hanya diam. Setelahnya, saya demam selama 3 hari dan berlanjut dirawat di rumah sakit karena tekanan darah saya yang tak kunjung naik. Setelah kejadian-kejadian aneh itu, saya memutuskan untuk keluar dari pesantren dan memilih kos. Dan cerita selesai. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketakutan kita terhadap selain Tuhan akan menjadi suatu kelemahan bagi diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan saya Ivan dan sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.